Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, berzikir kepada Allah atau menyebut asma Allah, ala kulli ahyanihi, pada tiap-tiap waktunya, pada tiap-tiap kesempatannya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Wa 'allaqahul Bukhari, dan mentaklik akan hadis ini yakni Imam Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih tentang adab dalam Islam. Babnya kembali ke atas ya, yakni bab menjelaskan tentang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Dicatatkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir kepada Allah itu senantiasa dalam keadaan suci. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap saat atau setiap waktu. Qaulus syarih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'bir bikana masy'arun bid-dawamil istimrari, memberikan pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menyebut asma Allah. Nah, tentu dalam berzikir itu ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada pula zikir dengan anggota badan. Mengingat Allah itu ada dengan lisan, ada dengan qalb, hati, ada pula dengan gerakan anggota badan. Berzikir kepada Allah dengan lisan, yaitu menyebutkan asma Allah lewat lisannya. Mungkin kalimatnya Allah, 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 atau kalimatnya disambungkan dengan kalimat-kalimat zikir yang ada, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu apakah orang boleh berzikir dengan mengucap kalimat Allah saja? Ya, boleh ya. Sebab yang dipanggil, yang disebut Allah. Sekalipun ada orang yang mengkritisi, ngapain itu orang zikir cuman Allah, 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 ngapain katanya. Sama juga orang manggil Bapak, 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 ngapain ya. Kalau kita sesama manusia tidak paham maksudnya, tapi ketika kita menyebutkan asma Allah, tentu Allah memahami apa yang dimaksudkan oleh hambanya saat menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kalimat Allah masih lengkap ya. Misalnya alifnya dibuang, masih disebutkan lillah, lillah, lillah ya. Karena Allah. Lamnya dibuang satu, tinggal lahu, 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 berarti untuknya. Lamnya dibuang lagi, tinggal haknya,
hu, dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bahasa lisan berzikir kepada Allah. Adapun bahasa hati berzikir kepada Allah, hatinya terus-menerus senantiasa mengingat Allah. Hatinya terus-menerus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, seandainya hatiku kosong dari mengingat Allah sedetik saja, maka aku tidak bisa menebus sekalipun aku harus ibadah 1000 tahun. Masya Allah, sedetik hatinya kosong dari mengingat Allah, tidak bisa ditebus sekalipun harus ibadah 1000 tahun. Maka hati tidak boleh kosong dari mengingat Allah. Adapun zikir terkait dengan anggota badan adalah gerakan anggota badan dalam hal mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir anggota badan yang paling sempurna kepada Allah adalah gerakan sholat. Badan kita seluruhnya bergerak dalam rangka zikir kepada Allah. Kita duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis taklim seperti ini, kita juga sesungguhnya sedang zikir kepada Allah lewat anggota badan kita. Maka hadzal hadis aslun fi dzikrillah ta'ala bitasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri wa ma ashbahaha minal adhkaril waridah minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini makna asalnya adalah berzikir kepada Allah mungkin dengan kalimat tasbih, mungkin dengan tahmid, mungkin dengan tahlil, mungkin dengan takbir, atau dengan zikir-zikir yang lain yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, upayakan posisi kita dalam keadaan suci. Sebab Rasulullah menyatakan, inni karihtu an adzkurallaha illa ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka kalau aku berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Artinya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Fastanbatal ulama'u annahu yakrahu tahriman aw tanzihan ay yadhkurallaha ta'ala fi halatil julus lil baul aw fi halatil jima' aw fi mahallin fihi najasatun. Ulama mengambil istimbat hukum bahwa dimaksudkan Nabi tidak senang itu bisa jadi makruh yang bermakna haram atau makruh yang bermakna tanzih, ya, sekedar larangan lil adab. Ketika kita berzikir tidak dalam keadaan suci dari hadas, berarti larangannya namanya makruh tanzih, ya. Kalau bisa saat berzikir kita dalam keadaan suci dari hadas. Tetapi ada pula dimaknakan berzikir ini menjadi larangan haram, yaitu fi halatil julus lil baul. Bapak lagi duduk di kloset, ya, atau lagi jongkok zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil ngeden sambil la ilaha illallah. Nah, itu haram, nggak boleh, ya. Sebab itu tempat kotor, sementara asma Allah adalah suci. Bahkan beberapa ulama memahamkan
lafzul jalalah, lafal Allah itu jangan masuk ke WC, jangan masuk ke kamar mandi. Misalnya Bapak punya cincin, cincinnya ada tulisannya Allah, itu copot, kantongin. Yang bagus copot, taruh di luar, tapi cepat laku kalau copot di luar, diambil orang. Setidaknya dibalik, ya, dibalik seperti ini. Ini cara, ya, karena ada lafal asma Allah. Ibu-ibu punya bandul kalung, tulisannya lafal Allah, copot tuh, simpen kalau mau ke kamar mandi, karena ada asma Allah. Kita lagi jongkok di kloset, itu dilarang kita berzikir kepada Allah, termasuk menjawab salam, ya. Kita lagi ngeden di kloset, ada ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, diemin aja udah, jangan waalaikumsalam, ya. Nah, padahal waalaikumsalam itu kalimat zikir kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Nah, jangan pula mau mulai ngeden baca bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh itu, iya, nggak boleh. Atau fi halatil jima'i, atau sedang kondisi jima, atau fi mahallin fihi najasatun, atau di tempat di mana di situ ada benda-benda najis. Terus bagaimana zikirnya? Zikirnya qalbi, zikirnya hati, hatinya yang menyebutkan. Seperti misalnya kita mau wudu, ya, keran kita di kamar mandi itu dianjurkan baca bismillahnya, itu qalbi, ya, hati kita yang baca bismillah karena sedang ada di kamar mandi. Sekalipun hanya sampai pada hukum makruh, yang tidak boleh itu kalau kerannya di atas kloset, ya, ya, itu nggak boleh. Fahadisul babi yadullu ala istihbabi dzikrillahi ta'ala halatal wudu'i. Maka hadis ini menerangkan tentang kesunahan berzikir kepada Allah dalam keadaan punya wudu. Wa warada annahu la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Dan ada penjelasan hadis, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebutkan asma Allah. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa adabnya orang berzikir kepada Allah hendaknya senantiasa dalam keadaan suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Annan nabiyya, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama, diambil darahnya, wasalla, dan kemudian beliau salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak mengambil air wudu. Akhrajahu Daruqutni, mencatatkan hadis Imam Daruqutni, walayyanahu, dan dilemahkannya. Hadis yang berikutnya menjelaskan tentang orang berhujmah. Hujmah apa hujmah? Bekam, ya, berbekam, ya. Qauluhu ihtajama wa shalla fihi dalilun ala annal hujamata la tanqidul wudu'a, la tanqidil wudu'a. Ya. Dasar ini
bahwa Nabi ihtajama wa shalla, Nabi berbekam kemudian sholat dan tidak berwudu, memberikan pelajaran bahwa berbekam itu tidak membatalkan wudu. Ya. Wa bihi dhahaba Syafi'i wa man wafaqahu. Dan hal ini Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sepaham dengan Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wa taqaddama dzikrul khilafi fir ri'afi wal qai. Sedangkan telah berlalu pemahaman tentang orang yang muntah, ya, dan juga orang yang terjadi misalnya ayan, ya, orang kena penyakit ayan. Maka fal madaru, ya, ala khurujin najasati walau min ayyi tariqin kana. Yang menjadikan sebab batal wudu itu adalah sebab keluarnya najis, ya, dari dua jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang. Semisal kencing, ya, atau buang air besar. Tapi ketika orang itu berhujmah, keluar darah dari bagian anggota badan, sebagian ulama memahami bahwa orang berhujmah atau berbekam itu kalau dia punya wudu, wudunya tidak batal. Jadi berbekam itu kan ditusuk anunya, ya, punggungnya atau daerah tertentu yang kemudian keluar darah. Ada yang modelnya di kop, ya. Kalau sudah ditusuk pakai alatnya, terus di kop, terus kemudian keluar darah. Nah, darah ini suci apa najis? Sekarang begini, orang korengan, pada korengnya itu ada darah. Saat darah itu masih ada dalam korengnya, masih ada dalam tempatnya, maka tidak menjadi najis. Tetapi ketika dia berpindah pada posisi yang lain, maka itu bisa menjadikan sebab mutanajis. Nah, sementara orang dibekam, keluar darah, itu darah kan masih di tempatnya itu. Kemudian baru diseka, dielap, diambil mungkin pakai tisu dan yang lainnya. Berarti tidak menyisakan darah pada bagian anggota badan. Karena itu sesuai dengan keterangan hadis ini, berarti orang berbekam tidak menjadikan sebab batal wudu. Wa qauluhu walayyanahu, dan dilemahkan, ay wa dha'afahu. Menurut sebagian ulama hadis, didhaifkan. Fal hadis wa in kana dha'ifan faqad ihtajja bihi li'anna naqdul wudu'i innama huwa bi khuruji syai'in min ahadis sabilaini faqad duna ma siwahuma. Sekalipun ini dilemahkan, tetapi bahwa yang membatalkan wudu itu innama huwa bi khuruji syai'in, sebab keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini faqat, yaitu dari dua jalan semata-mata, duna ma siwahuma, bukan selain dari dua jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang. Maka orang berbekam berarti tidak membatalkan wudu. Orang berbekam batal puasa enggak?
Kalau wudhu nggak batal, ya, bisa jadi puasa juga tidak batal. Kalau orang suntik, ya, ya, orang suntik, ya, orang punya wudhu, dia suntik, yang nyuntik dokternya laki-laki, yang berobat laki-laki, batal nggak wudhunya? Nggak. Ya. Kalau yang nyuntik perempuan, ya, ya, perempuannya megang pantatnya yang disuntik, batal. Itu bukan batal sebab disuntik, tapi batal karena sentuhan dengan perempuan lain. Jadi itu. Nah, kalau puasa, orang puasa dia berobat, suntik, batal nggak? Ya, tidak batal karena dia memasukkan obat bukan dari lubang yang ada di tubuh manusia. Ya. Tapi kalau suntiknya itu supaya menjadikan sebab kenyang, ya, ya nggak bisa, ya. Jadi pingin puasanya kuat, dia suntik pakai obat semacam apa namanya itu, pasang yang diselang itu, ya, infus gitu ya. Nah, jadi model disuntik. Jadi kalau udah minum apa disuntik ini, jadi dia berasa kenyang terus. Nah itu ya nggak bisa. Itu sama juga orang makan itu. Jadi kembali disampaikan bahwa orang yang berbekam orang laki-laki, yang mengerjakan bekam orang laki-laki tidak menjadikan sebab batal wudu. Baik. Wa an Muawiyah, hadis berikutnya, hadis yang ke-14. Wa an Muawiyah, dan riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi. Al-ainu mata, wika'us sahi, mata itu pengikat lubang dubur. Fa idza namatil ainani, maka apabila tidur dua mata, istatlaqal wika'u, maka terlepaslah ikatan lubang dubur. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan hadis Imam Ahmad, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wa zada, dan menambahkan, ya, Imam Tabrani menambahkan, wa man nama falyatawadda, dan siapa orang yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadis inda Abi Dawud, dan tambahan ini ada pula dalam hadis menurut Imam Abu Dawud, min hadis Aliyin, dari hadis Sayyidina Ali, duna qaulihi, bukan pendapatnya, istatlaqal wika'u. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, hal berikutnya adalah tentang orang tidur, ya. Ada sinatun, ada naumun, ya. Ada ngantuk, ada tidur. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau ngantuk, orang ngomong masih dengar, sekalipun tidak paham apa yang diomongkan, itu namanya ngantuk. Kalau tidur, udah nggak dengar lagi. Bahkan, ya, dia memperdengarkan suara, kleker, kleker, kleker gitu. Ini biasanya ngaji subuh nih, kalau ngaji maghrib mah jarang, ya. Ya, ngaji subuh itu begitu, ya. Guru lagi nerangin, dia asik aja kleker, kleker gitu. Nah itu udah tidur itu. Nah jadi ada ngantuk, ada tidur. Kalau ngantuk itu berarti masih berasa, ya. Misalnya ada orang ngomong, ya masih kedengeran. Tapi kalau tidur, ya udah pules. Ya. Lalu mana ini yang menjadikan batal wudu? Ya. Ngantuk bisa juga batal wudu, apalagi tidur. Ya.
Nah, qauluhu al-ainu wika'us sahi, mata itu pengikat lubang dubur, ila akhirih. Ya. Al-wika' bikasril wawi al-khaitu alladhi yarbitu bihil kharitah. Ya. Wika itu tali, ya. Tali yang mengikat, ya, pada, ya, setiap benda. Wasahi bifathis sin al-muhmilah kasril ha al-mukhaffafah ad-dubur. Sahi itu dubur, ya. Fa ma'na al-hadis annal yaqadata wika'ud dubur. Maka makna hadis ini, kalau orang itu melek, maka lubang duburnya rapat, ya. Ya. Kalau orang itu terjaga, maka lubang duburnya terikat. Ai hafidhatun ma fihi min khuruji syai'in minhu, yakni bisa menjaga dari segala sesuatu yang keluar dari lewat lubang dubur. Fal insanu madama mustayqidan ahsana bima kharaja minhu. Maka orang selama dia melek, dia pasti bisa menahan, ya, ahassa bima kharaja minhu, bisa menahan apa-apa yang bakal keluar dari lubang dubur. Jadi orang melek, kentut berasa enggak? Berasa, orang melek, ya. Orang tidur kentut berasa enggak? Enggak, ya. Kita tidur sama pasangan kita kentut, ya. Ya, pus gitu. Pasangan kita, istri kita nabok kita, tidur kentut gitu. Yang kentut nggak berasa, yang berasa ya yang melek. Nah, itu berarti saat orang tidur, ikatan lubang duburnya terbuka. Saat kita melek, ikatan lubang dubur tertutup. Nah, maka orang selama dia terjaga, berarti tahu batas-batas batal dan tidak batalnya ketika dia berwudu. Karena apa? Karena tahu, oh saya kan nggak kentut, nggak keluar angin, berarti saya tidak batal. Tapi ketika dia tidur, ya, tidur yang dia tidak menempatkan lubang duburnya pada posisi tempat duduk, maka dimungkinkan keluar angin, ya. Tidur miring, terlentang atau tengkurap, ya. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, duduknya duduk sila yang sekiranya dua pangkal pantat itu menutupinya, kemudian lubang duburnya tertutup karena sebab duduknya netep, berarti memungkinkan untuk tidak batal wudu. Tapi kalau misalnya tidurnya itu posisinya sudah bergerak-gerak, ya, seperti misalnya ya kayak orang ngantuk kan keliut, ya, keliut, ya, keliut. Nah, pada saat keliut itu kan berarti ada celah kebuka. Nah, bisa jadi akan keluar angin yang menjadikan sebab batal wudu. Maka kalau kita yakin pada posisi duduknya menetap, ya, pantat kita, kemudian kita bersender dan yakin tidak ada yang keluar udara, maka berarti tidak menjadikan sebab batal wudu. Tapi kalau posisi duduk kita sudah bergeser karena khawatir di situ kita batal wudu, maka sebaiknya begitu terjaga, maka sebaiknya dia mengambil wudu kembali. Ini biasanya orang sholat Jumat nih, dengerin khutbah Jumat, ya. Khotibnya seneng ceramah, ya. Khutbahnya lama, ya. Khutbah sih sejam setengah, ya. Khutbah itu ya paling banter 20 menit lah, ya. Seperempat jam 20 menit, ya. Ini khutbahnya sampai sejam, ya. Sampai yang di belakang sana teriak-teriak, ya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Tapi khatibnya nggak ngerti juga, masih aja bicara, ya.
Ya, sebagian pada ngantuk, bahkan bukan ngantuk lagi sampai tidur. Nah itu kalau ada kekhawatiran batal wudu, maka sebaiknya dia segera keluar mengambil wudu untuk kemudian nanti melanjutkan melaksanakan sholat Jumat. Fal hadisu warada ala riwayataini. Hadis ini berarti ada dua riwayat. Riwayat pertama yaitu dari sahabat Muawiyah. Riwayat yang kedua yaitu ditambahkan dari sahabat Ali. Wa man nama falyatawadda. Siapa orang yang tidur maka hendaknya dia berwudu kembali. Nah, kalau di kita tertib, ya, di kita tertib. Ya, kalau berasa tertidur ya bangun ambil wudu keluar. Tapi kalau di Arab sana ya kadang-kadang ya kita lihat dia tidur belonjor tuh, dia belonjor. Ya ngorok orang tidur. Ya. Tapi begitu dengar azan, ya bangun, ya selesai azan langsung sholat sunnah. Ya. Nah kalau ala madhabina menurut madhab kita ya tidak bisa. Berarti dia sudah batal wudu. Ada lagi yang entah bener entah enggak karena nyari air susah, jadi pura-pura seperti ada keran, dia buka pakai tangan, dia ambil kumur-kumur, ya, dia basuh muka, dia basuh tangan, ya kayak orang wudu, padahal nggak ada apa-apanya. Ada yang begitu tuh yang males nyari tempat wudu. Sah apa enggak? Ya nggak sah orang wudunya pakai angin, wudu pakai angin. Ada itu di videoin yang begitu-begitu ya. Nah, jadi kalau kita berasa tidur, ya, artinya kita tidak sadar pada posisi tidur itu, maka hendaknya kita berwudu, sebab terhitung orang tidur. Tapi kalau sekedar ngantuk, masih kedengeran orang ngomong, khotbah masih denger, tapi nggak paham karena terputus-putus sinyalnya ke telinga, maka sebagian mengatakan itu belum sampai batal wudu. Wastufida minhu, dan memberikan faedah lewat hadis ini, anna mutlaqan naumi, bahwasanya secara mutlak tidur itu naqidun lil wudu'i, membatalkan wudu. Wa taqaddama takhsisu dzalika anna naumal qa'ida war raqi'a la yanqudu. Ya, lain hal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau orang tidurnya menempatkan pantatnya di tempat duduknya, maka itu bisa menjadi sebab tidak batal wudu. Sampai di sini mungkin ada yang menambahkan. Paham? Pada paham semuanya? Alhamdulillah. Wali Abi Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud aidan juga, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, marfu'an, hadisnya marfu', innamal wudu'u ala man nama muttaji'an, sesungguhnya wudu itu dilaksanakan bagi orang yang tidurnya muttaji'an, tidurnya berbaring. Wa fi isnadihi dhaif, ya, sekalipun sanadnya dhaif. Jadi kalau orang dia tidurnya tidak pada posisi duduk, ya, walaupun sekejap tapi dia sudah sempat pules, maka dipastikan dia batal wudu. Lain hal kalau sekedar tidur-tiduran, ya. Tidur-tiduran mah enggak masalah, ya. Gharadul musannifu fi iradi hadhil hadis bayanu kaunin naum al-muntaqidu lil wudu'i innama huwa fi naumil muttaji', ya. Ini pengarang kitab ini menjelaskan bahwa keadaannya orang tidur yang batal wudu yaitu fi naumil muttaji'i, pada posisi tidur berbaring.
Wa amma naumul jalis wal raqi' was sajid wal qa'im fala yantaqidu. Adapun tidurnya orang yang duduk atau ruku atau sujud atau sedang berdiri bisa tidur, sujud juga bisa tidur, ya. Ya, ruku juga bisa tidur, ya. Itu fala yantaqidu bi syarati kaunihi mumkinan maqta'adahu fil jalis. Tidak menjadikan batal wudu apabila dimungkinkan tempat duduknya itu, pantatnya itu menempel pada tempat duduk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari beberapa hadis ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.